Halo, saya Rizky Putra Alfiana. Kali ini kita akan melihat bagaimana aplikasi yang digunakan oleh para pegawai di Pemprov Jabar dalam melakukan presensi setiap harinya. Oke, perangkat yang digunakan bisa melalui Android atau melalui iOS ya. Di sini saya menggunakan handphone Samsung dan kita langsung saja kita download aplikasinya melalui Play Store. Ya, ini Play Store nanti akan saya tampilkan di sebelah sini. Kita tulis Kimob. Nah, oke. Kimob yang digunakan oleh Pemprov Jabar adalah Kimob yang warnanya kuning, biru, hijau. Gambarnya seperti orang sedang berlari. Ini kita klik ya. Ya, kita klik. Kita tunggu sampai penginstalan selesai. Oke. Ketika sudah terinstall, kita buka saja langsung. Setelah aplikasinya muncul, kita langsung saja untuk melakukan registrasi yang dapat kita masukkan dengan menggunakan NIP kita. Ya, kita masukkan NIP kita. Oke, di sini akan tampil notifikasi. Izinkan Kimob mengakses lokasi perangkat ini. Kita pilih saja izinkan. Oke, kemudian akan tampak dashboard dari aplikasi Kimob. Bisa di scroll di beranda. Di sini terdapat berbagai macam informasi yang disajikan, ya. Dan aplikasi ini memiliki beberapa kriteria agar kita bisa melakukan absensi. Di antaranya adalah tepatnya lokasi pada saat kita mengabsen, kemudian jarak dari lokasi tersebut, selanjutnya adanya koneksi, dan juga paling penting adalah waktu kapan pada saat kita mengabsen. Nah, kemudian seperti di sini sudah tampak dashboard dari tampilan Android. Kita bisa melihat di sini ada tulisan sinkronisasi siap Jabar. Jadi pada aplikasi Kimob ini, data-data yang ada di aplikasi Kimob ini merupakan data-data yang ada pada aplikasi Siap Jabar, ya. Kemudian kita bisa lihat di sini skema absensi kantor, lokasinya di BKD. Nah, masuk kantornya, nah terlihat di situ, dan pulang kantornya juga ada. Nah, di sini juga kita dapat melihat tabulasi progres kehadiran kita selama bulan ini atau pada saat video ini direkam bulan Maret. Kemudian di aplikasi ini juga kita bisa membuka peringatan di sini. Peringatan akan muncul apabila kita tidak melakukan absensi selama 1 minggu dan akan menjadi muncul notifikasi selain kepada kita, kemudian kepada pimpinan kita. Kemudian ada juga di sini pengumuman yang dapat kita akses di tabel pengumuman dan sistem. Sistem di sini adalah kegiatan yang kita ajukan kepada pimpinan kita, baik dinas luar ataupun dinas luar, izin, dinas luar masuk kerja, dan lain-lain, WFH dan lain-lainnya. Kemudian kita bisa lihat di sini ada menu aplikasi, ya. Ada laporan presensi. Sini memuat laporan kehadiran kita itu. Kemudian ada laporan tahunan. Selama setahun kita beberapa melakukan cuti, baik cuti tahunan, cuti besar, sakit, melahirkan, dan alasan penting maupun yang lain-lainnya. Kemudian di sini juga kita bisa melihat tabel hukuman disiplin. Oke, kita lanjut lagi. Tabel aktivitas kerja. Nah, di sini kan. Nah, ini merupakan agenda-agenda kerja kita
baik saat kita WFH ataupun sebagainya, kita bisa mengakses di sini sehingga kita bisa tahu kapan pada saatnya kita melakukan kegiatan di luar seperti biasanya. Kemudian pengajuan dinas luar, ada juga izin cuti, dan di sini ada fitur jam kerja. Jam kerja ini merupakan fitur yang kita sediakan pada saat kita melakukan jam-jam dinas yang di luar seperti biasanya. Contohnya ketika misalnya kita seorang pegawai adalah kesehatan, bisa untuk diatur jam kerjanya serta lokasinya. Kemudian ada juga klaim banding. Nah, klaim banding ini disiapkan apabila pegawai pada saat melakukan presensi terdapat hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak sewajarnya. Jadi kita siapkan klaim banding ini apabila mungkin pada saat pelaksanaannya terjadi error ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi para pegawai bisa melakukan klaim dan membanding apa yang menjadi ketidaksesuaian. Kemudian yang terakhir ada dokumen surat. Nah, dokumen surat yang diterima ini ketika kita melakukan cuti akan langsung otomatis masuk ke dalam dokumen surat ini sebagai surat elektronik. Nah, kemudian kita lihat di sini ada tombol plus. Ya, tombol plus ini kita bisa melakukan akses cepat pada saat kita melakukan kegiatan yang di luar seperti kegiatan biasanya. Contohnya WFH, cuti, izin, ataupun klaim banding seperti yang saya jelaskan tadi. Ini merupakan akses cepatnya ya. Kemudian kita bisa melihat juga pengaturan. Nah, pengaturan di sini Kimob telah siapkan aktifkan alarm absensi. Nah, ketika fitur ini diaktifkan, maka akan muncul alarm pada perangkat kita bahwa kita harus melakukan absensi. Nah, kita bisa lihat juga skema jam kerja, lokasi presensi. Kita juga bisa di sini merubah warna ya. Nah, mau warna pink, kuning, hijau, ungu, biru, atau orange bisa. Kemudian pada pegawai dengan satu NIP tidak bisa dibuka lebih dari satu handphone. Jadi ketika misalnya kita mau beli handphone baru, kita bisa melakukan klik hapus registrasi perangkat dan jumlahnya ini dibatasi. Oke. Masih banyak fitur-fitur lainnya yang bisa kita pelajari pada aplikasi ini. Untuk lebih jelasnya kita bisa membuka tombol garis 3 di sebelah logo Kimob. Kemudian kita bisa membuka menu laporan dan di sini kita bisa klik panduan Kimob. Nah, kita tunggu. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa panduan tentang Kimob, baik klaim banding, fasilitator, black screen, GPS tidak akurat, bukti presensi, bagaimana cara kita mengganti handphone, atau kita keluar pada saat kita selfie, dan error sebagainya telah disediakan pada panduan penggunaan Kimob. Maka dari itu, panduan tersebut bisa dibaca sehingga pada saat adanya masalah kita bisa mengatasinya. Di sini juga ada beberapa daftar fasilitator OPD yang dapat membantu Bapak sekalian apabila mengalami kendala atau kesulitan dalam menggunakan aplikasi Kimob. Bisa dihubungi dan insya Allah mudah-mudahan dapat dibantu. Mungkin sekian video yang dapat disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Dukung terus channel ini. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di bawah. Silahkan untuk di subscribe. Kita akan sama-sama membantu dan membuat aplikasi di Jawa Barat menjadi lebih mudah, lebih bermanfaat, dan tentunya menjadi keberkahan bagi pekerjaan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tips-tips dan episode selanjutnya.